Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Masyaallah muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kepada kita karunia dan rahmat yang teramat luas. Utamanya adalah kesempatan dan kemudian juga iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga hari akhir nanti. Kita masuk bagian akhir dari bab salat. Ya, ada beberapa pembahasan. Ya. Mudah-mudahan itu nanti bagian-bagian akhir ini kita bisa selesaikan dalam 2 pertemuan. Bagian-bagian akhir dari pembahasan kita di bab salat itu adalah bab salat fis safinah wal qatirah wat ta'irah, salat di kapal, di perahu, di kereta, di pesawat. Kemudian doa-doa safar. Setelah itu tinggal 2 pembahasan terakhir, salat Jumat dan salat Idaini. Salat Jumat dan salat Al-Idaini nanti agak panjang. Yang salat di kendaraan, di kapal, di perahu, di kereta, di pesawat itu barangkali agak singkat nanti. Kemudian juga doa-doa safar agak singkat, sehingga kita masuk di bab salat Jumat nanti. Baik. As-salatu fis safinati wal qatirati wat ta'irah. Salat di kapal atau mungkin perahu, di kereta, dan di pesawat. Tasihhu sholatu fis safinati wal qatirati wat ta'irah biduni karahatin. Salat di kapal, salat di kereta, salat di pesawat terbang
sah dan tidak makruh sama sekali. Hasba ma tayassara lil musalli, sesuai kondisi yang paling memungkinkan bagi orang yang sholat. Kalau bisa tetap saja dalam keadaan berdiri, kalau bisa. Ya. Tapi kalau tidak, mana yang paling memungkinkan? Termasuk ketika mengawali sholat itu menghadapnya kemana, itu juga kalau bisa ya pas menghadap kiblat, gitu ya. Kalau nggak bisa ya yang paling mudah seperti apa? Kalau sholat ketika berangkat ke Mekah gitu ya misalnya, ya mungkin menghadap ke arah kiblat ya, agak bisa mirip-mirip gitu ya, karena memang menuju ke sana. Tapi kalau pulangnya ya agak susah, karena justru membelakangi. Ya, kursinya pesawat itu kan menghadap ke depan semua, gitu ya. Ya kecuali kalau mau jet pribadi, ya, saya tidak tahu isinya seperti apa, bentuk bangkunya seperti apa. Tapi mungkin lebih bisa kalau itu disesuaikan mau menghadap kemana itu bisa. Fa'an Ibni Umar qala su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anis salati fis safinah qala shalli fiha qa'iman illa an takhafal gharq. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, beliau menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang salat di kapal. Beliau menjawab, salatlah kamu di kapal itu dengan berdiri kecuali kamu khawatir tenggelam. Ya kalau perahunya perahu kecil, dengan posisi berdiri, nanti gerakannya agak ekstrim itu bisa membahayakan kestabilan kapal perahu, ya, maka boleh dengan keadaan yang mungkin lebih menjamin keselamatan. Hadis ini diriwayatkan Ad-Daraqutni dan juga Imam Hakim, dan Imam Hakim mengatakan sanad hadis ini memenuhi kriteria Imam Bukhari dan Muslim. Wa an Abdullah bin Abi Utbah qala sahibtu Jabir bin Abdullah wa Aba Sa'idin Al-Khudri wa Aba Hurairah fi safinatin fasallu qiyaman fi jama'atin ammahum ba'duhum wa hum yaqdiruna 'alal juddi rawahu Sa'id bin Mansurin. Ada riwayat yang menyebut, ini bukan dari sahabat, bukan dari Nabi SAW, tapi ini dari cerita tentang 3 sahabat Nabi SAW, yaitu sahabat Jabir bin Abdullah, Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah. Kata Abdullah bin Abi Utbah, saya pernah membersamai mereka, menemani mereka di dalam sebuah kapal atau perahu. Fasallu qiyaman fi jama'atin, di kapal, di perahu yang kalau dari sepintas kisahnya ini kapal yang kalaupun tidak besar ya ukuran sedang lah ya, bahwa mereka semua sholat berjamaah dengan posisi berdiri. Ya, sebagiannya ngimami yang lain, berarti salah seorang menjadi imam, yang lain menjadi makmum. Wahum yaqdiruna 'alal juddi, padahal kalau mau minggir ke laut itu, ke pantai, itu sebenarnya mereka juga bisa, artinya tidak terlalu jauh sebenarnya dari
bibir pantai. Kalau mungkin mau menepi dulu ya bisa saja, tapi tidak. Mereka tetap sholat di perahu, di kapal berjamaah posisi berdiri. Di sini itu ada beberapa penyeberangan yang jaraknya itu lumayan jauh, waktu tempuhnya itu lumayan lama, tapi jenis perahunya tidak pernah perahu yang besar-besar sekali. Misalnya kalau dari Gresik ke Bawean, gitu kan? Itu kan jaraknya lumayan. Kalau pakai yang boot cepat itu 4 jam. Tapi kalau pakai perahu yang model lama, ya, yang agak besar, muatan agak banyak itu, ya mungkin hampir 1 hari. Gitu ya. Jaraknya lumayan gitu ya. Waktu tempuhnya juga agak lama. Kapalnya tidak terlalu besar. Kapalnya kapal ukuran sedang. Yang begitu-begitu silahkan sholat di kapal. Kalau bisa tetap berdiri. Kalau bisa. Itu tentang sholat di kapal. Di kereta, dulu tidak ada kereta, sekarang ya artinya bisa dikiaskan, dianalogikan. Kereta mungkin lebih sulit untuk sholat sambil berdiri. Saya tidak pernah lagi naik kereta sudah sekian puluh tahun gitu ya. Artinya apakah ada gerbong khusus untuk sholat? Setahu saya tidak ada gitu ya. Kalau gerbong khusus restorasi untuk makan ada, tapi kalau untuk ini pentingnya di antara kita orang Islam itu ada yang jadi pemimpin ya. Isok mengarahkan. Ini mestinya perjalanan dari Surabaya ke Jakarta itu ada gerbong untuk sholat, mestinya begitu. Enggak, kita enggak kepikiran begitu. Kita kan ngikut orang lain saja. Kereta pesen ya ikut orang lain kan gitu. Ini nggak pikir sendiri. Saya mengalami tahun berapa itu? 90-an akhir, 97 itu kalau nggak salah. Ya, 97, 98. Beberapa kali saya naik kereta api ke Jakarta. Setahu saya, hampir bisa dikatakan hampir semuanya nggak sholat. Sak gerbong. Sak gerbong, apa namanya? Sak rangkaian gitu ya. Dan itu tiap hari. Ya, wallahu a'lam, mungkin ada yang sholat dengan duduk gitu ya. Tapi secara umum ya, yang tetangga kiri kanan saya, depan belakang saya, ya enggak kelihatannya. Santai itu. Padahal kalau dulu kan, berapa jam kalau dulu ya? Berangkat jam 3 sore dari stasiun mana itu? Pasar Turi. Nanti sampai di stasiun Pasar Senen jam 6:30 pagi atau jam 7. Ya, berapa jam itu? Ya sekitar 16 jam lah mungkin ya. 16 atau 18 jam. Segituan kira-kira. Waktu sholat yang dilewati banyak. Asar. Oh bisa jamak di stasiun sebelum berangkat. Kalau ngerti, kalau nggak ngerti ya makanya kemarin bahas tentang bagaimana cara menjamak, gitu kan? Bagaimana kalau itu sebelum berangkat? Bagaimana kalau itu azannya sebelum berangkat? Bagaimana kalau azannya setelah berangkat? Itu kan menentukan. Nanti yang sudah benar-benar di atas kereta 3 waktu sholat, maghrib, isya, dan subuh. Subuh itu belum turun. Ya untuk kereta ekonomi, saya tidak tahu sekarang kereta ekonomi berapa jam. Tapi ya mungkin mirip-mirip saja, gitu. Jadi kalau zuhur asar itu bisa sebelum naik kereta, maghrib isya, insya Allah kalau sampai sekarang itu begitu, untuk khususnya untuk kelas ekonomi. Itu sholat maghrib isya itu di Semarang.
Karena di sana berhentinya kurang lebih 15 menit. Jadi saya tanya dulu ke apa itu masinis atau bukan masinis ya, apa namanya, kondekturnya itu, apa namanya kondekturnya kereta itu, ya kondektur ya. Berapa lama ini berhentinya? Karena kalau di tempat lain berhenti sebentar, berangkat lagi, berhenti. Di situ ada sekitar 15 menit, turun, sholat maghrib dan isya, baru naik lagi. Ya. Yang nggak bisa turun itu kalau sholat subuh. Subuh itu seingat saya kalau jadwal dulu itu di Cikampek. Cikampek Jakarta itu masih 3 jam lagi kurang lebih, atau 2 jam setengah kalau kereta itu ya, Cikampek. Dan tidak pakai berhenti, ya, berhentinya sebentar-sebentar. Kadang berhenti itu di perlintasan untuk Salipan itu saja, itu tidak di dekat apa namanya, stasiun. Mungkin sebelum stasiun 100 meter 200 meter itu kan biasanya begitu. Stasiunnya kecil-kecil, belum tentu ada tempat sholatnya. Itu sholat di kereta. Saya nggak bayangkan itu kita itu ya 86% penduduknya umat Islam, kalau naik kereta ya kira-kira 86 atau 90% yang naik itu ya orang Islam gitu ya. Tapi ya itu tadi, bisa karena tidak tahu, gak ngerti bahwa pertama sholat itu harus dikerjakan dalam kondisi apapun. Yang kedua karena dia harus dikerjakan dalam kondisi apapun, maka keringanan-keringanan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keringanan tentang pelaksanaannya dengan cara menjamak, dengan cara mengqashar, dan termasuk bagaimana kalau itu di kendaraan. Itu kan yang tidak ya, kalau nggak belajar ya dianggap ribet, wah angel, dianggap sulit agama. Padahal ya gampang agama itu. Gitu. Islam itu gampang. Yang menjadi sulit karena orang tidak mau belajar. Ya. Sulit dan mudah itu bukan karena persoalannya, tapi karena kita. Kalau kita itu gampang, kalau kita itu belajar perkara yang sulit ya gampang. Kalau nggak belajar, yang gampang pun jadi sulit. Sholat yang disyariatkan menjadi kewajiban setiap orang Islam, minimal 5 waktu dalam satu hari, itu gampang pelaksanaannya. Cuma menjadi sulit karena orang tidak mau belajar membaca. Kayak kemarin waktu di mana, Kanjuruhan itu ya. Saya juga saya dulu waktu usia kuliah ya juga sering nonton bola. Sering nonton bola di stadion. Ya. Ya saya juga mengamati, saya juga menjalankan. Misalnya kalau pertandingan itu jam 3.15, 15.15 sore atau 15.30. Waktu asarnya jam 15. Orang itu sudah siap untuk masuk stadion itu paling akhir jam 14, itu paling akhir. Jam 1 sudah masuk, nunggu di dalam itu 2 jam lah. Padahal kalau mulainya 15.30 ya selesainya kira-kira ya 1,5 jam kemudian. Ya kan? Plus 15 menit. Kalau 15.50 jam 5 plus 15 menit. Jam 5 lewat sudah menjelang maghrib. Keluarnya saja sudah 1/4 jam lebih itu. Keluar stadion dalam waktu yang bersamaan puluhan ribu orang itu kan. Kalau ngerti, beli tiketnya misalnya jam 11, beli tiketnya jam 10, waktu zuhur sholat jamaah, kan begitu. Dan saya melakukan itu kalau Tambak Sari itu saya selalu di musola atau sekarang mungkin masjid, kalau dulu kecil ya. Sebelah selatannya stadion itu ada kampung-kampung, ada gang,
situ dari musola. Selalu sholat di situ, hampir selalu hampir. Ya, karena pernah juga karena rebutan masuk dulu, sholatnya di dalam, kan gitu. Sholat di dalam bagaimana yo? Kudu dicari caranya kan gitu. Tapi karena orang nggak tahu ya wis, isinya ya nonton gitu saja. Sholatnya lewat. Kayak saya nggak bayangkan di Kanjuruhan kemarin, kan gitu ya. Sholat topora kan gitu ya. Hampir bisa dikatakan hampir seluruhnya meninggalkan paling sekurang-kurangnya ya 2 waktu sholat itu, zuhur dan asar. Padahal kalau kita mau belajar tidak sulit, mudah. Saya pernah itu di dalam ya istirahat babak pertama 15 menit dalam stadion, dari tribun ekonomi saya geser, saya pindah, saya lompat pagar itu ke tribun VIP, tribun utama VIP. Ya tentu saja nggak boleh sama petugas gitu kan. Ketika naik itu, ini mau kemana? Sholat Pak. Nah, ya begitu juga ternyata diberi jalan gitu ya. Sholat di mana? Ya di dalam situ kan ada toilet, ada sholat Pak. Gitu, ya. Ya mikir aja ya Pak, mestinya begitu kan di dalam stadion. Dan betul dalam stadion itu di dekat ruang ganti pemain itu ya ada musola, ada toilet gitu. Sholat saya di dalam itu. Ya meskipun mari ngono gak balik mana nang tribun ekonomi kan gitu ya, sudah di situ. Saya hanya menyatakan bahwa ya harusnya gampang melaksanakan sholat di mana saja itu, karena syariatnya itu memang karena dia menjadi kewajiban setiap orang, tidak bisa ditinggalkan karena alasan apapun. Itu setiap kesulitan dalam menjalankannya ada jalan keluarnya, dikasih jalan keluarnya. Dalam kondisi takut ya bisa 1 rakaat. Dalam kondisi tertentu bisa dijamak, bisa dikosor begitu. Termasuk ketika di kendaraan tetap bisa dijalankan. Saya bayangkan tadi kalau Nabi SAW dan para sahabat tetap memerintahkan, mempraktekkan sholat meskipun di perahu, meskipun di kapal, ya begitu juga meskipun di kereta. Saya tadi ceritakan kalau dari stasiun sini Surabaya sampai Senen itu kan membutuhkan waktu sekian belas jam tuh. Ya lebih banyak yang nggak sholat ya. Iya sholatnya. Baik, demikian pula di pesawat, gitu kan? Ini sholat di dalam keadaan safar. Soalnya kalau sudah terkait dengan ibadah yang hukumnya fardu ain, catatannya itu jalan terus, gitu kan? Ya, catatannya itu kan jalan terus. Kalau bahasa gampangnya apa namanya? Argonya itu melaku terus ya. Ya, bayar atau tidak kan gitu ya, gitu. Nggak bisa nggak ada diskonnya sudah, karena wajib ya. Argonya catatan. Saya ngomong argo, saya ngomong catatan itu kan model sekarang. Kalau model yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW itu kan penggaweannya malaikat itu, tukang catatnya itu. Dan malaikat yang dampingi kita itu banyak gitu ya. Sementara yang gudo itu sakjane titik, lebih sedikit yang gudo itu. Kita sering menyalahkan setan kan. Setannya itu enggak banyak, yang banyak itu malaikat. Utsman bin Affan itu pernah tanya itu ya. Jangan bisa buka nanti di dalam tafsir Ibnu Katsir itu. Surat Ar-Ra'd ayat 11. Surat Ar-Ra'd itu surat nomor 13. Ayatnya ayat 11. Saya kan sering sampean pasang aplikasi tafsir Ibnu Katsir itu kan. Kalau aplikasi tafsir Ibnu Katsir itu sudah ada yang
terjemahan enak sampean ya Android itu. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayat tersebut, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqibatum min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza arada Allah biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min wal. Napa artinya niku? Baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Ini dalam tafsir Ibnu Katsir itu beliau mengartikan begini. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi. Bagi setiap manusia itu ada malaikat-malaikat yang bergiliran. Mu'aqibat itu orang-orang yang bergiliran, orang-orangnya itu malaikat. Malaikat-malaikat yang bergiliran. Min baini yadayhi wa min khalfihi, yang ada di depan dan ada di belakang. Yahfazunahu min amrillah. Malaikat-malaikat yang ada di depan dan belakang itu menjaga dia, menjaga manusia atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ai lil abdi, maksudnya untuk setiap orang, setiap hamba, malaikatun, ada malaikat-malaikat yata'aqabuna alaihi, yang bergiliran atasnya. Bergiliran untuk apa? Haras bil laili wa haras bin nahar. Menjaga dia di waktu malam, menjaga dia di waktu siang. Jadi haras itu ini apa namanya? Kalau bahasa kita ya security gitu ya. Security-nya malam, security-nya siang. Yahfazunahu minal aswa wal haditsat, yang menjaga dia dari segala bentuk hal-hal yang buruk. Aswa jamak dari su, wal haditsat, dan kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Kama yata'aqabu malaikatun akharun, sebagaimana juga bergiliran ada malaikat-malaikat lain, li hifzil a'mal min khairin aw syarrin, untuk menjaga. Hifzun itu menjaga sekaligus menghafal, mencatat itu ya, baik keburukan maupun kejahatan amal setiap orang. Malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar, ada malaikat-malaikat malam, ada malaikat-malaikat siang. Dijelaskan agak panjang di sini, tapi kemudian saya baca saja beberapa riwayat ya tentang keberadaan malaikat itu. Ya. Rasulullah SAW menyatakan, yata'aqabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahari wa yajtami'una fi salati subhi wa salatil asri fayas'adu ilaihi alladhina batu fikum fayas'aluhum wa huwa a'lamu kaifa taraktum ibadi fayaquluna atainahum wa hum yusallun wa taraknahum wa hum yusallun. Rasulullah SAW pernah bersabda,
ada bergiliran malaikat-malaikat itu di malam hari dan di siang hari, di malam hari dan di siang hari. Mereka biasanya kumpulnya, kalau shift itu kan kumpul dhisik, ya, tuker pekerjaan ya, di pekerjaan kan gitu ya. Ya jatami'una fi sholatil subhi wa sholatil asr. Mereka kumpulnya itu di sholat subuh dan sholat asar. Jadi kalau malaikat malam, ya dia datangnya waktu asar, gitu kan? Perginya waktu subuh. Ya malaikat siang datangnya waktu subuh, perginya waktu asar. Lepas dinasnya asar, kan gitu ya. Maka yang lepas dinas itu fayas adu ilaihil ladzina batu fikum. Malaikat-malaikat yang bermalam, berarti malaikat malam ini bersama kalian, ya, itu kemudian akan naik. Fayas aluhum, malaikat-malaikat itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa a'lam. Sebenarnya Allah lebih tahu, sudah tahu. Kaifa taraktum ibadi. Pertanyaannya, bagaimana kamu tinggalkan hambaku? Fayaquluna, mereka menjawab, atainahum wa hum yusallun wa taraknahum wa hum yusallun. Ya ini kan sampling. Kami datang, mereka pas sholat, kami lepas dinas, mereka juga pas sholat. Nah begitu. Ini sampling. Nanti bagian yang lain ya laporannya berbeda. Kami datang gak tumon, kami lepas dinas yo gak ono, gitu kan? Repot ngene iki, gak mlebu catetan soro. Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW mengatakan, inna ma'akum man la yufariqukum illa indal khala wa indal jima' fastahyuhum wa akrimuhum. Sungguh membersamai kalian, menyertai kalian, bersama kalian malaikat yang tidak pernah berpisah dengan kalian, kecuali kalau kalian di WC dan ketika jima, ketika berhubungan suami istri. Oleh karena itu, jagalah rasa malumu terhadap mereka, ya terus ono dan muliakanlah mereka. Bagaimana menjaga rasa malu? Saya baca riwayat yang agak panjang. Ini kan yang umum-umum. Riwayat yang agak panjang itu sahabat Utsman bin Affan tanya kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, akhbirni anil abdi kam ma'ahu min malak. Wahai Rasulullah, beritahu saya tentang manusia, tentang orang, tentang hamba. Ada berapa malaikat yang bersama dia? Nah, setiap orang yang ditanya itu kan setiap orang itu ada berapa malaikat? Maka Rasulullah SAW berkata, malakun ala yaminika ala hasanatika, ada satu malaikat sebelah kananmu yang bagian mencatat amal baikmu. Nah, itu ya. Wa huwa amirun alal ladzi ala shimal. Dia juga sekaligus menjadi amir, menjadi komandan dari malaikat yang ada di sebelah kiri. Nah, sebelah kiri mencatat kesalahan dan dosa, gitu ya. Idza amilta hasanatan, jika kamu berbuat satu kebaikan, kutibat asyron, langsung ditulis 10 kebaikan. Nah, enak langsung. Satu kebaikan tulis 10. Fa idza amilta sayyi'atan, tapi kalau kamu itu berbuat dosa, satu kesalahan, qala allazi 'ala shimal lillazi 'alal yamin. Yang di sebelah kiri yang bagian nyatet dosa, yang bagian nyatet salah, itu perlu bertanya dulu kepada yang sebelah kanan komandannya. Apa yang ditanyakan? Aktub, dan ditulis sekindan. Nah, gitu. Yang sebelah kanan yang jadi komandan, yang jadi pimpinan menjawab, lah ojo dhisik,
la'allahu yastaghfirullah wa yatub. Mudah-mudahan muga-muga wong iki ilang istighfar dan bertaubat. Lho nek apik langsung tulis 10. Salah siji sik aja dhisik, muga-muga lang istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau melakukan kesalahan yang kedua, sama, aja dhisik, tunggu dulu. Mudah-mudahan segera beristighfar, minta ampun dan bertaubat kepada Allah. Kita itu diberi waktu oleh Allah tuh. Barulah kalau faiza qala salasan, barulah kalau sudah yang ketiga, ya malaikat sing sebelah kanan ya pegel ditakoni terus kan gitu ya. Nggih, digawe dramae kaya ngono. Takoni pisan, takoni pindho, takoni ping 3. Ya napa niki wis ping 3. Ya sing takon ya kudu gregeten asline. Malaikat sing tanya itu lho ya gregeten asline. Iki yo apa iki jenenge? Naam uktub, ya wis tulisan. Uktub, tulislah. Arahanallahu minhu. Muga-muga Gusti Allah ngadohno awak dhewe teko wong kaya ngono iku jare. Gak kena digawe kanca. Nah, saya mengatakan gitu itu ungkapan Nabi, fa bisal qarin. Sejelek-jelek qarin, fa bisal qarin. Ya kan bahasa sininya kan gak kena digawe kanca. Gitu kan? Ma aqalla muraqabatahu lillah wa aqalla istahya'ahu minna. Kocik gak rumongsone diawasi Gusti Allah. Dan kocik gak isine nang awak dhewe. Ah begitu kalau bahasa sini ya. Sedikit sekali dia merasa diawasi oleh Allah dan sedikit sekali dia malunya kepada kita. Jadi malu kita kepada malaikat ya ojo akeh-akeh. Salah wong diawasi loh, gak izin kan. Diawasi kok gak izin. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu ucapan pun yang keluar dari manusia kecuali ada raqib dan atid. Itu ya, itu yang disebut raqib dan atid. Kalau raqib dan atid itu kan nama fungsi, nama jabatan. Iya kan? Raqibun pengawas gitu ya. Sekaligus mencatat. Atidun itu juga sama. Bagian nyatat dosa sebelah kiri itu ya. Kita nama malaikat raqib dan atid monggo nama. Nama itu berdasarkan jabatan. Gitu kan? Itu yang nyatet yang ada di kanan dan di kiri. Padahal tadi ada di depan dan belakang. Maka Rasulullah SAW mengatakan wa malakani min baini yadayka wa min khalfika yaqulullah lahu muaqibatu min baini yadayhi wa min khalfi yahfazunahu min amrillah. Dan ada 2 malaikat di depan dan di belakangmu. Yang keduanya menjagamu atas perintah Allah. Nanti ya, di beberapa riwayat itu disebut bagaimana menjaganya. Ya. Beberapa sahabat menyatakan in ma'a kulli rajulin malakaini yahfazanihi mimma lam yuqaddar fa idza ja'al qadaru khallaya bainahu wa bainah wa innal ajala sunnatun hasinatun. Jadi sahabat Ali radhiyallahu an ditanya ya oleh seseorang, Ali, apa maksudnya itu malaikat ada yang bagian menjaga itu? Ya. Menjaga itu ini ditanya itu kan karena terkait dengan Ali bin Abi Thalib waktu itu menjadi
musuh politik dari beberapa kelompok kaum muslimin gitu ya. Jadi nyawanya itu kan gampangannya terancam. Sehingga orang yang bertanya tadi mengatakan begini, Taris, sampean jaga dirilah, sing hati-hati. Fa inna nasan min muradin yuriduna qatlaka. Karena ada beberapa kelompok orang yang punya rencana jahat mau membunuh sampean. Kata Ali bin Abi Thalib gini, in ma'akulli rajulin malakaini. Tidaklah bersama orang, setiap orang kecuali ada dua malaikat. Yahfadhanihi mimma lam yuqaddar. Yang kedua malaikat itu menjaganya selama tidak ditakdirkan yang lain. Jadi menjaga itu ya memberi keamanan. Aman pokoknya. Mangan sego, napa? Sambeli pedes, aman. Ya. Mangan sayur pahit-pahitan, aman. Mangan buah sing mungkin rodok kecut, aman. Apa maneh? Sepedaan, aman. Bengi-bengi gak jaketan, aman. Lu jangan dianggap amannya itu karena sampean kuat, mboten. Ya itu malaikat. Semua yang kita kerjakan itu aman karena dijaga malaikat. Mimma lam yuqaddar, selama belum ditakdir yang lain. Takdirnya yang lain, mohon maaf. Masih yo sing liyane mangan sego pecel, sing liyane sampean mangan misalnya ya, mangan urang. Cekot-cekot. Ya iku encene dijatah sampean. Itu Ali bin Abi Thalib begitu. Selama tidak ditakdir yang lain oleh Allah. Gitu. Fa idza ja'al qadaru, kalau memang sudah datang takdirnya, kalau sudah memang itu bagian dari yang harus diterima, hari ini jam sekian si fulan akan mendapatkan musibah, maka khallaya min bainahu wa bainahu, maka keduanya akan apa? Malaikat depan dan belakang itu akan minggir dari orang itu. Digasak teko mburi ya kena, ya teko ngarep ya monggo kan gitu ya, ya kena kelilip muring ya jadi masalah, enggak? Kelebon koyoke kena angin titik kok langsung masuk angin kan gitu kan? Kembung. Oh, udah waktunya itu. Itu Ali bin Abi Thalib. Jadi aman, menungso niku aman selama tidak ditakdir oleh Allah. Nah, takdir Allah itu ada istilah takdir, ada istilah qada. Takdir itu ya sudah ada ukurannya sudah. Ya termasuk takdir itu di dalamnya masuk dalam sunnatullah. Ukurannya adalah ukuran usia. Takdire mosok sia swidak njaluk padha karo sing selawe takdire. Nggih mboten padha. Iya kan? Hitungannya sudah nggak sama. Ya. Jadi begitu. Kenapa nggak aman? Wong bendino mangan lu sampean nggak periksa pakai mikroskop toh? Harusnya kalau sampean sudah sekolah, sudah pinter, sudah zaman modern kayak gini kan, kita semua itu kan sebelum kita makan kita periksa dulu ini ada apanya ini kan gitu. Enggak, aman naik. Loh, kalau menurut ilmu pengetahuan, mohon maaf, kalau murni menurut ilmu pengetahuan, ya harusnya diperiksa dulu, lemboten niku pun dimasak. Dimasak kan mang, rodo adem titik kan wis kena angin kan. Menurut ilmu pengetahuan itu ini di sekitar kita ini banyak sekali penyakit, virus dan macam-macam kok. Ya bukan berarti meremehkan prosedur mboten. Prosedurnya kita itu usaha. Cuma setelah usahanya mentok selesai, sudah itu urusannya Allah sama malaikatnya. Kita nggak tahu rahasianya, rahasia kena apa, kena paku, kena ini, kena itu, nggak tahu kita, kan gitu. Itu Ali bin Abi Thalib ditanya. Dalam riwayat yang lain nanti sahabat yang lain mengatakan hal yang sama. Ya.
kecuali ditakdir berbeda. Itulah malaikat yang menjaga depan dan belakang itu. Sampean jalan begini, apa saja bisa jatuh dari sampean itu. Ya, bisa kayu tiba-tiba begini, bisa macam-macam. Tapi kan enggak begitu. Sepedaan motor, ya, yang depan tiba-tiba nyelonong, ya ada saja. Lo mungkin. Nek semua itu sampai hitung, kira-kira gak akan keluar. Nggak akan keluar, kabeh dihitung. Ya apa ya, engko nek kira-kira aku ditobruk teko mburi. Gak sida budal. Ya apa ya kira-kira sing teko ngarepku ku wonge ngantuk nyeliut nang aku. Enggak sida budal maneh. Enggak ada, semua dijaga oleh Allah. Kita hanya diminta untuk memenuhi prosedurnya sesuai dengan kemampuan kita. Sesuai dengan kemampuan kita membuat aturan anak kecil jangan dibolehkan ke jalan, itu yang bisa kita lakukan. Tapi bahwa suatu saat tiba-tiba anak kecil nyelonong, itu perintah Gusti Allah. Anak kecil biasa melayu nang kene kok. Lu kok apa tiba-tiba nyelonong gitu. Siapa yang menggerakkan kan gitu ya. Iku malaikatnya disuruh ngali, sampean ngali ya. Sing kena musibah ben loro, sing nobruk ambek sing ditobruk kan ngono. Sing nemen sing di wallahu alam, iso ae arek cilike enggak apa-apa, kan gitu kan? Atau sebaliknya, yang nobruk mungkin enggak apa-apa, anak kecilnya kan gitu. Bisa macam-macam. Itu anak kecil. Bisa juga bukan anak kecil, bisa macam-macam. Bisa cuma kena paku di jalan, bisa cuma kena batu kecil di jalan, bisa kena apa saja. Kalau penjagaan dari malaikat dilepaskan, selesai sudah. Berarti itu bagiannya hari itu. Lah wis ngono kok khawatir? Gak perlu khawatir. Yang perlu dilakukan adalah berusaha. Setelah berusaha, serahkan kepada Allah, selesai. Mari pisan. Bahwa kemudian oleh Allah ditakdir sedang mendapat musibah, lha ketentuannya Gusti Allah sampean protes. Kita itu kan sering protes sama orang lain. Oh niki gini. Sing diprotes kan wong liya. Bahwa memang dalam proses hubungan antar manusia itu ada yang salah, ada yang benar, enggak apa-apa, tapi kan enggak perlu ngotot. Gak perlu ngotot nosungu terus, ini gak perlu. Le, aturannya awakmu salah. Sini ya, Rene. Nah, ditoto. Silahkan kalau begitu kan gitu. Kadang-kadang kan orang itu kan nggak bisa mengendalikan dirinya, gitu ya. Jadi Gusti Allah sing ngijini. Pertanyaannya, ketika orang itu lewat, kenapa yang lewat itu juga pas sampean gitu loh, bukan orang lain, itu saja. Atau dibalik, ini kan bisa saja orang lain, kenapa kok pas sampean gitu kan. Itulah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Baik itu dua malaikat, depan, belakang, kiri, kanan. Kemudian kata Rasulullah SAW, wa malakun qabidun ala nasiyatika, ada satu malaikat yang bagian memegang ubun-ubunmu, bagian memegang ubun-ubunmu. Kalau kamu tawaduk kepada Allah, maka dia akan rafa'aka, dia akan mengangkatmu. Fa idza tawadha'ta lillahi rafa'aka. Kalau kamu tawaduk, rendah hati, gak sombong, Allah memerintahkan malaikat itu tugasnya adalah mengangkatmu, mengangkat derajatmu. Tapi wa idza tajabbarta 'ala Allah qasamaka, kalau kamu berlaku sombong di hadapan Allah, ya sombong itu kemudian kan disaksikan oleh Allah, maka dia akan membenamkanmu, didelepno pisan. Nah, begitu. Makanya di dalam surat Al-Alaq itu disebutkan kan, kalla la illam yantahi lanasfa'am bin nasiyah
nasiyatin kadhibatin khati'ah. Kan begitu. Tidak sekali-kali. La illam yantahi, kalau dia tidak mau berhenti. Berhenti apa? Di ayat sebelumnya mendustakan Allah, gitu kan? La nasfa'am bin nasiyah. Akan kami jambak nasiyahnya, ubun-ubunnya. Ya. Nasiyatin kadzibatin khati'ah, jambul yang suka berdusta dan suka berbuat salah, itu kan? Ubun-ubun. Jadi ada malaikat yang bagian ubun-ubun, ayatnya juga ada. 5 kan? Kemudian wa malakani ala syafataika, 2 malaikat di bibirmu atas dan bawah. Laisa yahfazani alaika illa sholata ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak mau menjagamu, menjaga bibirmu, kecuali kalau bibirmu itu yang dikeluarkan adalah membaca salawat kepada Nabi SAW. Kalau boleh ditafsirkan juga mengucapkan hal-hal yang baik. Kalau yang keluar nggak baik-baik ya nggak mau jaga dia, sakarepmu, lambemu gahin sakarepmu. Engko umpama gara-gara ngono dilaporno karo orang lain, dilokno, mohon maaf kalau bahasa sini, dipisui wong liya ya wis. Ya wis tanggungan dhewe kan gitu ya. Wong encene gak gelem membaca yang baik-baik, mengucapkan yang baik-baik, bersolawat kepada Nabi SAW. Wa malakun fi fika, dan malaikat di dalam mulutmu, 1 malaikat dalam mulutmu. La yada'al hayyata an tadkhula fi fika, yang tugasnya adalah tidak membiarkan satu ular pun, ya yang disebutkan ular, tapi yang bisa masukkan semua jenis binatang, semua jenis bahaya, yang tidak membiarkan seekor ular pun masuk ke mulutmu. Ya kan sering nek turu ngowo, kalau buaya mangap begini, itu yang masuk itu lalat macam-macam kan. Kalau kita ke manusia ngowo, kok gak ono laler mlebu nang jero ngono. Kok gak ono, apalagi termasuk hewan yang masuk itu nggak ada. Padahal kadang-kadang di bawah tidurnya, kadang-kadang tidurnya di sawah, kadang-kadang tidurnya yo aman nih. Ada malaikat. Wa malakani ala ainaika, dan 2 malaikat di 2 matamu. Maka kata Rasulullah SAW, fahaulai asyratu amlakin ala kulli adamiyin. Maka dengan demikian itulah 10 malaikat yang mengikuti setiap adamin, setiap anak Adam, setiap orang. Yanziluna malaikatul laili ala malaikatin nahar lianna malaikatan nahar siwa malaikatin, lianna malaikatil lail siwa malaikatin nahar. Malaikat malam menggantikan malaikat siang, karena malaikat malam dengan malaikat siang tidak sama. Fahaulai isyruna malakan ala kulli adamin, maka demikian itu 20 malaikat untuk setiap orang. Wa iblisu bin nahar wa waladuhu bil lail, sementara yang ganggu itu 1 iblis di siang hari, 1 setan, maaf, 1 iblis di siang hari, 1 anak iblis di malam hari. Cukup dikai situ ya, repot bisa, malaikatnya akeh padahal. Gitu ya kata Rasulullah SAW. Sehingga kalau orang itu mengerti posisi bagaimana beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya, dalam hidup ini sing dikhawatirkan apa? Kok umpama kena musibah iku encene
wis ditetepno Gusti Allah. Kan gitu. Umpama sombong ya kok iso. Wong kabeh ku mergo dijaga malaikat duduk mergo sampean iso, kan gitu loh. Jadi sombong gak pantas, wedi nemen cilik atine ya gak pantas mestine wong iman. Wong iman kepada Allah, iman kepada malaikat tidak boleh sombong. Karena semua yang bisa kita lakukan itu karena kita kebetulan dijaga malaikat. Dan kalaupun kena kesulitan, musibah apapun, gak perlu kecil hati. Wong encene bagiane teko Gusti Allah ngono niku. Baik, saya kira demikianlah. Kita tadi bahas tentang sholat di kapal, di perahu, di kendaraan. Kemudian ada bagian lain itu doa-doa tentang safar. Doa safar saya kira kita sudah biasa menggunakan. Yang paling ringkas, bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billah. Terus saya kira ini sudah pernah kita bahas. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au zulama au ajala au yujala alayya. Ya. Itu doa. Yang paling singkat tadi itu bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Kemudian ditambahi doa lain, doa ketika di dalam kendaraan. Ya, bismillahi majriha wa mursaha misalnya. Atau doa-doa lain, ya. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Baik, saya kira demikian. Tinggal 2 bab salat Jumat, salat Id insyaallah di waktu akan datang. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum innahul ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.